Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai perbaikan di laptop Asus ini. Ya, jadi untuk laptop Asus ini permasalahannya yang dikeluhkan oleh pengguna laptop ini ya, yaitu keyboardnya yang sering error. Kemudian lemot. Nah, untuk di bagian keyboard yang error itu saya cek menggunakan aplikasi ataupun dicek di website Keйтest, namanya ada Keйтest. Jadi saya cek. Nah, untuk pengecekannya kita masuk ke Chrome. Oke, kita buka dulu, atau ke browser, bebas ya, mau menggunakan Chrome ataupun menggunakan Mozilla Firefox. Oke, setelah itu kita ketikkan Keйтest. Nah, di sini. Dan ini adalah salah satu website yang sering saya gunakan untuk pengecekan keyboard laptop. Nah, di sini kita bisa pilih. Jadi si laptopnya itu yang Windows atau Apple. Nah, saya kan di sini menggunakan Windows ya. Nah, jadi di sini saya ketik seperti ini. Semua tombol saya ketik. Nah, kalau misalkan warna putih seperti ini, berarti ini berfungsi dengan baik ya. Nah, tetapi ada salah satu tombol yang menyalanya itu misalkan seperti ini teman-teman. Nah, jadi warnanya itu warna biru. Kan normalnya itu kalau misalkan kita sudah menekan, nah satu kali itu kan langsung warna putih. Misalkan saya ini nomor 6 nih, saya klik. Nah, seperti itu kan, jadi warna putih. Nah, itu normal. Nah, kalau misalkan saya ketik lalu malah muncul warna hijau seperti ini, itu biasanya karena tombolnya itu error. Ya, jadi setelah saya cek, ternyata itu tombol F6. Nah, ini tombol F6-nya itu menekan secara terus-menerus. Ya, jadi warnanya itu warna biru. Nah, kenapa kali ini tidak menyala? Karena saya sudah siasati ya untuk perbaikan di keyboard ini. Jadi dikarenakan yang bermasalahnya itu di tombol F6, jadi saya cuman menonaktifkan tombol yang bermasalah saja ya. Jadi untuk yang tombol yang lain, nah seperti ini, itu normal ya, nggak ada masalah sama sekali. Jadi yang bermasalahnya itu hanya tombol F6. Oke, jadi setelah saya cek ternyata hanya tombol F6. Nah, yang ini yang bermasalah ya. Nah, daripada kita mengganti keyboard yang harganya itu lumayan mahal, kalau dengan pemasangan itu bisa habis sampai 350.000 ya, sampai 400.000. Nah, saya langsung menggunakan yang namanya aplikasi Keйтweak. Nah, kita bisa ini ya, bisa cek nih. Oke, menggunakan aplikasi Keйтweak atau Keйтweak. Nah, ini. Nah, ini teman-teman aplikasi Keйтweak-nya ya. Jadi dengan menggunakan aplikasi Keйтweak ini kita bisa menonaktifkan tombol yang bermasalah. Kalau misalkan tombol yang bermasalahnya itu huruf W atau huruf R, itu mungkin agak sulit ya. Tapi kalau untuk tombol-tombol tambahan ya seperti F6 itu saya langsung aja dinonaktifkan. Nah, ini aplikasinya yang sering saya gunakan untuk memberikan solusi ya agar tidak mengganti keyboard. Dikarenakan F6-nya itu bermasalah, jadi saya ceknya seperti ini. Nah, kalau misalkan saya dekatkan itu ini ya, ada keterangannya biasanya tombol apa gitu ya. Nah, dikarenakan tombol F6 yang bermasalah, jadi saya nonaktifkan saja untuk
tombol F6-nya. Nah, di sini kan ada keterangannya yaitu key 117. Nah, untuk 117 itu adalah F6. Itu saya disablekan ya. Nah, setelah itu di restart si laptopnya. Setelah dilakukan reset, maka si laptop akan nyala kembali, dan setelah saya cek keyboardnya itu sudah normal. Jadi setelah menggunakan key tweak tombol F6 yang menekan terus atau error, itu sudah bisa kita carikan solusinya ya dengan menggunakan aplikasi tersebut. Ya, jadi itu perbaikan di keyboard ya. Nah, kemudian untuk yang lemot, si laptopnya ini kan lemot gitu ya. Nah, itu saya langsung saja masuk ke yang namanya recovery. Nah, ini di bagian setting, kemudian masuk ke update and security, masuk ke recovery. Nah, seperti itu. Kemudian masuk ke ini reset this PC ya. Jadi untuk aplikasi ataupun untuk Windows 10 itu kita tidak harus membuat bootable Windows di PlayStation, ya nggak usah. Jadi cukup manfaatkan menu ini ya, reset this PC, maka nantinya kita bisa menginstal Windows tanpa menggunakan bootable ya, seperti PlayStation itu nggak usah. Nah, kemudian setelah mengklik reset atau reset this PC ini, maka kita akan ditanya dua pilihan, mau keep my file ataupun remove everything. Nah, untuk keep my file ini si data-datanya akan aman. Ya, kalau misalnya kita menyimpan data di C, data di download ataupun di drive yang lain, itu aman. Ya, semua drive-nya aman kecuali aplikasi yang terinstal di Windows. Ya, jadi hanya pengaturan aplikasinya, kemudian Windows-nya yang akan diinstal ulang gitu ya. Nah, untuk yang bawah, yang ini remove everything, itu semua drive C ya. Ini semua drive C-nya akan dihapus. Kalau yang drive selain C sih aman ya, untuk pilihan yang kedua. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, saya menggunakan yang atas karena si pengguna laptop ini atau pemilik laptop ini menyarankan agar si data-datanya itu tidak ikut dihapus ya. Jadi saya pilih yang keep my file, yang akhirnya saya lakukan install secara otomatis menggunakan keep my file ini. Namun proses instalasinya itu memakan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 2-3 jam ya, tergantung spesifikasi dari laptopnya itu ya. Dan akhirnya si laptop ini sudah diinstal atau di reset ya secara otomatis, dan hasilnya seperti ini. Ini adalah laptop yang sudah dilakukan reset this PC ya, tanpa diinstal ulang total yang biasanya saya lakukan menggunakan flash disk gitu ya. Ya, jadi itu adalah dua permasalahan di laptop ini. Yang pertama, keyboardnya error, dan penyebabnya adalah tombol di F6-nya menekan terus, dan saya kasih solusi yaitu menggunakan aplikasi key tweak dan langsung menonaktifkan tombol F6 itu yang menekan terus, yang akhirnya si keyboard ini tidak jadi diganti ya. Jadi cukup menonaktifkan bagian yang bermasalah saja. Kemudian yang kedua adalah lemot. Nah, untuk lemot itu saya langsung melakukan reset this PC ya, untuk supaya si file-file sampahnya ataupun sistem yang errornya itu bisa diperbaiki secara otomatis. Oke, jadi itu cerita saya mengenai perbaikan di laptop ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.